Hai, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi bersama dengan Kakak Vindra di sini. Nah, adik-adik, apa kabar semua? Iya, Kakak yakin kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya adik-adik ya. Nah, kalian di sini sudah pada mandi kan? Udah gosok gigi? Bagus. Satu lagi, apakah kalian sudah sarapan? Kalian tahu nggak adik-adik, sarapan itu sangat bagus untuk tubuh kita karena akan memberikan tenaga untuk tubuh kita. Apalagi sekarang kan banyak virus-virus nakal adik-adik ya. Tapi ingat, makanannya harus yang bergizi. Makan 4 sehat dan 5 sempurna. Dan tidak lupa ketinggalan satu lagi, kalian harus menjaga kesehatan atau kebersihan tubuh kalian. Rajin-rajin cuci tangan dan menjaga kebersihan sekeliling kalian. Itu siap dilaksanakan adik-adik? Siap Kak Vindra. Oke, nah adik-adik, sebelum kita masuk ke pengajaran kita hari ini, kita akan bernyanyi dulu. Kita akan memuji Tuhan. Kakak akan mengajarkan kalian satu lagu baru. Nanti kalian hafalkan ya. Nanti kalian ikutin kakak, kalian hafalkan. Nanti kalau kita ketemu lagi, kita bisa bernyanyian bersama-sama. Oke? Kalian dengerin ya. Kakak Vindra akan mencontohkan satu lagu. Nah, kalau kalian sudah tahu lagunya, kalian boleh bernyanyi bareng-bareng bersama dengan Kak Vindra. Siap? Oke adik-adik, lagunya seperti ini. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, membaca Alkitab. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Coba sekali lagi ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari, membaca Alkitab. A. Aku cinta Yesus. B. Berdoa senantiasa. C. Cinta pada sesama. D. Damai sejahtera di hati. Oke adik-adik, kalian hafalkan di rumah ya. Sampai kita ketemu lagi, kita nyanyikan bersama-sama. Nah, sekarang adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari yang indah ini Engkau masih mempertemukan kami Tuhan, walaupun kami tidak berada di ruangan sekolah minggu bersama-sama, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kami, memberikan kami kesehatan sampai kami dapat berkumpul bersama-sama pada pertemuan kami selanjutnya. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang jagai kami, Tuhan yang memberi konsentrasi kepada kami untuk dapat menerima setiap firman Tuhan dengan baik. Dan juga Tuhan, firman tersebut boleh kami tumbuhkan dalam hati kami sehingga kami layak dan pantas menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sudah siap adik-adik? Sekarang kalian siapkan Alkitab kalian. Adik-adik, nah sudah siap dengan Alkitabnya? Bagus. Nah, sebelum kita buka Alkitabnya adik-adik ya, kakak pengen nanya dulu satu pertanyaan untuk adik-adik. Ada yang tahu minggu ini minggu apa? Minggu ini adalah Minggu Palmarum, yang artinya minggu ketika Tuhan Yesus kembali ke kota Yerusalem adik-adik. Penduduk di kota Yerusalem itu sangat bersukacita dalam menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Mereka mempersiapkan daun palem, mereka letakkan di sepanjang jalan yang akan Tuhan Yesus lalui, dan mereka juga melambai-lambaikan daun palem itu adik-adik. Mereka sangat bersukacita karena Tuhan Yesus kembali ke kota Yerusalem. Makanya Minggu Palmarum disimbolkan atau dilambangkan dengan daun palem. Nah, tapi kalian juga perlu catat ya adik-adik ya, minggu ini berarti minggu sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan untuk menebus
dosa kita semua. Nah, itu adalah arti dari Minggu Palmarum. Nah, sekarang kembali ke pelajaran kita hari ini. Nah, kalian buka Alkitabnya dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru dari kitab Matius 21 ayat 12 sampai 17. Nah, Matius ini adalah perjanjian kitab pertama adik-adik ya di Perjanjian Baru. Nah, untuk kelas 1 yang belum bisa buka Alkitabnya, minta tolong mama papanya untuk membantu kalian buka ya. Dari Matius 21 ayat 12 sampai 17. Nah, kalau untuk adik kakak yang kelas 2 sampai kelas 4, kakak yakin udah pada bisa semua dong ya buka Alkitabnya ya. Udah semua ketemu? Oke. Nah, sekarang kalian baca Alkitabnya dalam hati, sedangkan kakak akan membacakannya untuk kalian. Kalian dengarkan dan simak baik-baik ya. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, "Hosana bagi anak Daud," hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, "Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian." Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Nah, adik-adik, kita sudah membaca dari firman Tuhan dari Matius 21 ayat 12 sampai 17. Ini adalah nats pelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Kak Findra minta kalian simpan Alkitabnya, kalian tutup, kalian letakkan di samping bangku kalian duduk ya. Nah, adik-adik, kakak juga membawa gambar. Gambar apa? Tada! Ini adalah gambar dari pelajaran kita hari ini, adik-adik. Nah, tadi kita sama-sama tahu bahwa Tuhan Yesus sudah berada di kota Yerusalem. Nah, Tuhan Yesus di kota itu mengunjungi bait Allah. Kalau pada zaman dulu kita sebut bait Allah, kalau sekarang kita sebut dengan gereja. Nah, Tuhan Yesus mengunjungi bait Allah untuk menyebarkan firman Tuhan, adik-adik. Nah, ternyata pas Tuhan Yesus sampai di bait Allah, dia melihat banyak sekali orang-orang yang berkumpul di halaman bait Allah itu. Kira-kira apakah yang mereka lakukan ya adik-adik ya di bait Allah itu di halamannya? Apakah mereka berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah, ternyata setelah dideketin sama Tuhan Yesus, di halaman itu banyak sekali orang-orang yang membuka meja-meja untuk penukaran uang. Ada juga orang-orang yang datang ke sana untuk berdagang, seperti berdagang burung merpati, untuk berjualan hewan-hewan ternak yang mereka miliki. Jadi mereka datang ke bait Allah itu bukan untuk beribadah, bukan untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah Tuhan Yesus tahu tujuan mereka, Tuhan menjadi sangat marah, adik-adik. Lalu Tuhan membalikan meja-meja para penukar uang itu. Dan Tuhan juga membuka semua sangkar-sangkar burung dari pedagang-pedagang burung merpati itu. Tuhan bebaskan semua binatang-binatang yang ada di dalam sangkar itu, adik-adik. Nah, Tuhan Yesus sangat marah, dan ini adalah kemarahan Tuhan Yesus yang pertama. Tuhan Yesus sangat marah karena ternyata tujuan mereka ke bait Allah bukan untuk beribadah, adik-adik. Lalu Tuhan Yesus juga berkata kepada mereka, ada di ayat 13, bahwa ada tertulis, "Rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Nah, adik-adik tahu sarang penyamun itu apa? Sarang penyamun adalah tempat para penyamun atau para penjahat untuk bertemu, berkumpul, atau bahkan bersembunyi, adik-adik. Jadi kita bisa tahu bahwa ada perubahan fungsi dari bait Allah pada saat itu. Yang awalnya untuk beribadah, jadinya sekarang untuk sarang-sarang penyamun, adik-adik, untuk orang-orang jahat berkumpul. Nah, jadinya Tuhan Yesus marah. Nah, setelah Tuhan Yesus marah,
Tuhan Yesus kembali ke dalam bait Allah. Nah, di dalam bait Allah itu Tuhan Yesus membagikan firman Tuhan. Lalu datanglah ada orang buta adik-adik dan orang-orang timpang. Mereka datang kepada Tuhan Yesus karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang akan menyembuhkan mereka. Dan juga selain menyembuhkan sakit penyakit yang ada di dalam tubuh mereka, Tuhan Yesus juga dapat membantu setiap permasalahan yang ada di hidup mereka adik-adik. Jadi, orang-orang yang melihat hal itu, terutama anak-anak kecil yang melihat mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, dia menjadi sangat bergembira. Mereka bersorak-sorak, anak-anak kecil itu, hosana bagi anak Daud, karena mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan ini yang datang untuk menyelamatkan mereka semua adik-adik. Nah, tapi ternyata tidak semua orang merasa bahagia, merasa bersukacita atas mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan. Tapi ada orang-orang yang iri hati adik-adik. Mereka tidak suka dengan mukjizat yang Tuhan Yesus lakukan, tidak suka dengan pengajaran yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka adalah imam-imam kepala dan juga kepada ahli-ahli Taurat. Mereka tidak suka dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan adik-adik, karena ketika Tuhan Yesus menyebarkan firman Tuhan, semakin banyak orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan akhirnya kepala-kepala imam ini sama ahli-ahli Taurat itu ditinggalkan oleh orang-orang itu. Mereka lebih percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi para pengikut Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jadinya mereka sangat benci kepada Tuhan Yesus adik-adik. Kalau mereka menyusun sebuah rencana untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Nah, setelah Tuhan Yesus selesai berkhotbah di bait Allah, menyebarkan firman Tuhan dan menyembuhkan orang-orang yang sakit, akhirnya Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya dan pergi dari kota Yerusalem itu. Tuhan Yesus pergi meninggalkan kota Yerusalem menuju kota Betania. Nah, di kota Betania itulah akhirnya Tuhan Yesus bermalam setelah menyelesaikan tugasnya di Yerusalem ya adik-adik ya. Adik-adik, tadi setelah kita mendengarkan cerita bergambar yang kakak bawain, dari pelajaran hari ini ada dua hal yang mau kakak ajarkan kepada kalian. Yang pertama, tadi siapa yang masih ingat kenapa Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang berkumpul di halaman bait Allah? Siapa yang tahu? Siapa yang masih ingat ceritanya? Oke, Tuhan Yesus marah kepada mereka karena ternyata mereka berkumpul di bait Allah bukan untuk berdoa, bukan untuk beribadah kepada Tuhan Allah, tapi mereka datang ke bait Allah untuk melakukan transaksi jual beli adik-adik. Mereka berkumpul untuk saling menukar uang, menukar burung merpati, berdagang, mencari keuntungan. Jadi bukan untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Itulah yang menyebabkan Tuhan Yesus sangat marah kepada mereka. Nah, di sini kakak penanya adik-adik, siapa yang kangen dan rindu untuk pergi ke sekolah minggu? Nah, kalau kalian datang ke sekolah minggu itu tujuannya untuk apa sih adik-adik? Apa karena ada di sini yang diomelin mama atau papanya kalau nggak sekolah minggu? Atau kedua, atau mau datang ke sekolah minggu karena mau ketemu sama temen-temen? Ada seperti itu nggak adik-adik? Nah, kalau seperti itu, sekarang tujuan kalian ke gereja harus kalian rubah ya. Tujuan kita ke gereja, kakak, adik-adik, mama, papa semua datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan Allah, untuk berdoa kepada Tuhan Allah, bukan untuk hal-hal yang lain. Di dalam gereja kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh amang inang pendeta atau sintua, atau bahkan juga guru-guru sekolah minggu. Jadi ke gereja itu bukan untuk hal-hal yang lain adik-adik, hanya untuk beribadah kepada Tuhan Allah. Itu adalah pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, nah tadi kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus beribadah menyebarkan firman Tuhan, ada orang-orang yang gak suka, yaitu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Nah, mereka itu sebenarnya tahu adik-adik tentang firman-firman Tuhan, tapi mereka tidak melaksanakannya. Mereka membiarkan orang-orang berkumpul di halaman bait Allah untuk berdagang, tidak untuk beribadah. Nah, itu jadi mereka iri hati karena ternyata setelah Tuhan Yesus menyebarkan firman Tuhan, melakukan banyak mukjizat, banyak orang-orang yang percaya, bertambah banyak lah para pengikut Tuhan Yesus. Jadi mereka memiliki iri hati di hati mereka. Itu adalah cara iblis untuk menjauhkan anak-anak Tuhan dari Tuhan Allah adik-adik. Nah,
pada saat ini juga di sekeliling kita banyak sekali iblis-iblis adik-adik yang siap mengganggu kita untuk menjauhkan kita dari Tuhan Allah. Iblis itu apa aja adik-adik? Males. Nah, ketika kalian bangun ke gereja, aduh mama males, papa nggak mau ke gereja dulu, nggak mau sekolah minggu, itu adalah bentuk-bentuk godaan iblis kepada kalian untuk semakin jauh daripada Tuhan Allah. Atau ketika kalian sampai di gereja, kalian mendengarkan firman Tuhan, ternyata ada yang mengganggu kalian, ngajak kalian ngobrol, terus kalian berdoa sambil melek, nggak tutup mata, kalian colek-colek temennya pada saat berdoa. Itu adalah hal-hal yang dipergunakan iblis untuk menggoda kalian supaya kalian tidak taat kepada perintah Tuhan Allah. Nah, dari juga makanya itu kita harus meminta pertolongan kepada Tuhan Allah biar Tuhan Allah menjauhkan kita dari segala macam bentuk-bentuk godaan iblis adik-adik, seperti malas, seperti suka gangguin temen, enggak hatinya enggak damai di gereja, pengen buru-buru pulang, pengen jajan, pengen cepet-cepet selesai. Itu adalah contoh-contoh yang dipakai iblis untuk menggoda kalian. Jadi kita harus selalu berdoa, baca firman Tuhan supaya diri kita selalu dilindungi dan dijauhkan dari hal-hal yang jahat. Seperti itu ya adik-adik ya. Jangan lupa untuk selalu berdoa, baca kitab suci setiap hari. Oke, jangan lupa. Oke kakak. Nah adik-adik, untuk aktivitas hari ini kakak pengen minta tolong pada kalian gambar di lembar kertas putih, kalian gambar bentuk gereja, kalian hias yang bagus. Kalau sudah selesai, kalian tempel di pintu kamar kalian ya. Jadi kalau kalian kangen ke gereja, kalian lihat dulu gambar itu. Nah terus kemudian nanti kita juga sama-sama berdoa semoga virus-virus nakal yang ada saat ini itu dapat segera teratasi ya, dapat dibasmi. Jadi kita dapat berkumpul lagi bersama-sama di gereja kita yang indah gitu ya adik-adik ya. Kita dapat mendengar firman Tuhan dan dapat bersekutu, bertemu dengan teman-teman kita juga untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan, tentunya untuk belajar firman Tuhan. Jadi coba selesaikan aktivitas kalian sekarang juga. Nah adik-adik, sekarang kita akan menutup pelajaran kita hari ini. Sebelumnya kita bernyanyi dahulu. Siapa masih ingat lagunya? Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku buat berdoa. Semuanya sekarang lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Ikutin kakak Findra ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada siang hari ini kami telah menyelesaikan pelajaran kami Tuhan. Tuhan, ajari kami selalu dan ingatkan kami selalu untuk setiap kami mau pergi ke gereja itu adalah hanya untuk beribadah dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Dan juga Tuhan juga mau melindungi kami dari bentuk-bentuk godaan iblis yang selalu mengganggu kami dan selalu ingin menjauhkan kami dari tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang mau memberikan setiap pendengaran yang baik, memberikan hati yang baik supaya kami memiliki kerinduan untuk selalu datang ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Dan juga Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk situasi di negara kami pada saat ini. Kau tahu Tuhan bahwa di negara kami ini banyak virus yang sedang menyerang. Tuhan yang mau segera menyembuhkan sakit penyakit mereka semua Tuhan, agar mereka dapat berkumpul bersama-sama dengan keluarganya dan mereka juga dapat pergi beribadah Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Nah, amin adik-adik, terima kasih untuk semuanya. Dadah.